Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisaura Aurelia Maria Gracia Pakan dengan akhiran NIM 103. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang asas-asas dalam praktik hukum acara peradilan tata usaha negara atau PETUN. Pertama-tama kita pahami dulu bahwa PETUN merupakan lembaga peradilan yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan pemerintah, khususnya terkait keputusan tata usaha negara. Dalam menjalankan fungsinya, peradilan tata usaha negara berpedoman pada beberapa asas penting. Asas yang pertama adalah asas negara hukum Indonesia. Asas ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Artinya, pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Nah, jika ada keputusan pejabat tata usaha negara yang merugikan masyarakat, maka keputusan tersebut dapat digugat di peradilan tata usaha negara. Jadi, hukum menjadi batas kekuasaan pemerintah. Contoh dari asas tersebut ialah hakim memutuskan untuk membatalkan keputusan tata usaha negara atau PETUN yang dikeluarkan oleh pejabat karena terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar asas umum pemerintah yang baik atau AUPB. Misalnya, izin pembangunan yang diberikan tanpa melalui prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Tata Ruang. Asas yang kedua adalah asas demokrasi. Asas ini berkaitan dengan kedaulatan rakyat. Dalam konteks peradilan tata usaha negara, masyarakat diberikan hak untuk menggugat keputusan pemerintah, di mana ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki peran dalam mengontrol tindakan pemerintah. Dengan demikian, tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Contoh dalam asas tersebut ialah setiap warga negara atau badan hukum yang merasa haknya dirugikan oleh tindakan pejabat berhak mengajukan gugatan PETUN tanpa hambatan. Selain itu, sidang perkara PETUN umumnya terbuka untuk umum, sehingga masyarakat dapat mengawasi proses persidangan dan memastikan transparansi. Selanjutnya, asas kekeluargaan. Asas ini merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang mengutamakan musyawarah dan keharmonisan. Dalam praktik peradilan tata usaha negara, hakim tidak hanya berperan sebagai pemutus perkara, tetapi juga dapat mengupayakan penyelesaian dengan damai antara para pihak. Nah, jadi pendekatan yang digunakan tidak selalu kaku, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan. Nah, contoh dari asas tersebut ialah sebelum memutuskan perkara, hakim seringkali mengarahkan pihak-pihak untuk terlebih dahulu melakukan musyawarah atau upaya damai guna mencari solusi yang saling menguntungkan, bukan sekedar menjatuhkan vonis yang memihak satu pihak saja. Putusan yang dihasilkan juga diharapkan dapat menjaga hubungan keharmonisan antara rakyat dan pemerintah. Kemudian ada asas serasi, seimbang dan selaras. Nah, asas ini menekankan bahwa dalam memutuskan perkara, hakim harus mempertimbangkan keseimbangan antara pemerintah individu dan kepentingan umum. Nah, artinya keputusan yang diambil tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak saja, tetapi harus adil bagi semua pihak. Contoh dari asas tersebut ialah hakim menilai apakah suatu keputusan tata usaha negara sudah proporsional, yaitu tidak berlebihan dalam membebani warga negara dan tetap seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Misalnya, denda yang dikenakan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran, tidak terlalu berat sehingga merugikan secara tidak wajar. Berikutnya adalah asas persamaan di hadapan hukum. Asas ini berarti bahwa kita semua atau semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, baik itu masyarakat biasa maupun pejabat pemerintah. Dalam peradilan tata usaha negara tidak boleh ada perlakuan diskriminatif. Nah, contoh dari asas tersebut yaitu meskipun tergugat adalah pejabat negara atau instansi pemerintah, kedudukan sama dengan penggugat atau warga negara. Di depan hakim, kedua belah pihak memiliki hak yang sama untuk mengajukan bukti, didengar keterangannya, dan diperlakukan adil tanpa diskriminasi. Yang terakhir adalah asas peradilan netral.
Asas ini mengharuskan hakim untuk bersikap independen dan tidak memihak. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik, kekuasaan, dan ataupun pihak tertentu. Putusan yang diambil harus berdasarkan hukum dan fakta yang ada di persidangan. Contoh dari asas tersebut ialah hakim memutuskan perkara hanya berdasarkan fakta yang terbukti dan hukum yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh tekanan dari pemerintah, partai politik, atau pihak manapun. Nah, jika hakim memiliki hubungan keluarga atau kepentingan dengan salah satu pihak, maka ia wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara tersebut. Nah, kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa asas-asas dalam peradilan tata usaha negara sangat penting untuk menjamin keadilan, melindungi hak masyarakat, serta mengontrol tindakan pemerintah agar sesuai dengan hukum. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.